Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian kita tasawuf irfani dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rizki kang sar barokah, anak cucu soleh lan solihah, benjang menawi kita dipun pundhut, kita dipun paringi husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Kita buka halaman 41. Cobi ingkang baris wingking ngriki panjenengan ten bangku niki. Nah, baris. Nggih, ingkang terakhir kita sampun membahas tentang apa yang mesti diamalkan oleh salik ilallah, yakni adaul mafrudat, memenuhi fardu. Yang kedua adaul wajibat, melaksanakan kewajiban. Jadi ada fardu, ada wajib. Kemudian yang ketiga adaul masnunat, jadi melaksanakan yang sunnah. Kemudian adaul mubahat, jadi melaksanakan yang mubah. Kemudian yang kelima ada nawafil, melaksanakan yang sukarela. Nah, kita lanjutkan sekarang pada bagian berikutnya, apa yang dijauhi oleh as-salik ilallah. Jadi para berambah jalan Allah, seorang calon sufi, dia kalau kemarin perintah mulai dari fardu, wajib, sunnah, mubah, dan nafilah. Sekarang yang dilarang. Yang dilarang adalah pertama tarkul mahrumat, meninggalkan yang diharamkan. Ya. Jadi tarkul
Jadi yang pertama adalah bagi seorang yang disebut sebagai salik ilallah, yang dilarang itu ada beberapa tingkatan. Ya, pertama adalah al-mahrumat, yang dilarang, yang diharamkan. Kemudian yang kedua, ya, yang harus ditinggalkan, ya. Jadi harus ditinggalkan. Saya ulang, yang pertama al-mahrumat. Kemudian yang kedua yang harus ditinggalkan adalah as-syubuhat, ya, perkara sing syubhat. Kemudian yang ketiga yang harus ditinggalkan adalah al-fudolat, ya. Al-fudolat itu berlebihan. Jadi umpamane orang itu memenuhi kebutuhan fisiknya. Jadi memenuhi kebutuhan fisik dengan ragam makanan itu dilarang berlebihan, ya. Jadi ono standar, ya. Kemudian yang keempat adalah jadi dari al-fudhal, ya. Kemudian yang keempat itu tarkul, ya. Jadi tarkul napa niku? Jadi dari haram, syubhat, fudolat, ya. Kemudian meninggalkan yang makruh, al-makruhat, ya. Dan yang kelima tarkuma la ba'sa khadaron alama bihi ba'sun. Jadi calon sufi itu dalam beramal mesti memperhatikan dua hal. Mana yang diperintah, latin kata sing diperintah niku enten gangsal, ada yang fardu, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, dan ada yang nafilah, yang sifatnya suka rela. Kemudian apa yang harus ditinggalkan oleh salik ilallah, yakni perkara sing diharamno, perkara sing syubhat, perkara fudolat berlebihan. Jadi kalau makan itu seorang sufi ya cukupi, karena perut ini sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk cairan, dan sepertiga untuk udara, ya. Jadi itu harus diperhatikan, ya. Kemudian yang keempat adalah al-makruhat, perkara sing dimakruhno. Jadi perkara sing dimakruhno iku ya kudu ditinggal. Ya, makruh itu macam-macam, ya. Jadi makruh itu macam-macam, ya. Maka seorang yang disebut sebagai sufi itu kalau makan ya makan yang diperintahkan saja, tidak boleh sing makruh. Makruh itu makanan bila kita konsumsi ada orang yang tidak senang. Contohnya kita mangan pete, ya. Mangan pete itu karena bau mulut itu tidak semua orang senang. Nah, kemudian kalau kencing itu tidak semua orang senang baunya itu, ya. Kemudian merokok itu juga syubhat, ya. Jadi makruh merokok itu karena tidak semua orang senang, ya. Jadi kalau seorang sufi mesti dia bebas tidak merokok, ya. Lah kemudian yang kelima nggih menika tarkuma la ba'sa khadaron alama bihi
ba'sun. Meninggalkan perkara sing ora apa-apa, kuatir terjadi apa-apa. Jadi kuatir terjadi apa-apa. Jadi kalau kita itu tidak tahu hukumnya sesuatu, iki piye hukumnya, oh is apa-apa, itu tidak boleh dimakan itu, ya, karena nanti khawatir terjadi apa-apa. Karena apa? Tingkatan orang mutakin itu ada dua. Jadi orang yang tingkatan mutakin itu apabila dia berkaitan dengan yang diperintahkan, nirku piyambai ada unawafil. Jadi negani perkara sing di ya nawafil itu yang sukarela. Atau tarku mala basa khadaran halama bihi basun. Meninggalkan perkara sing ora apa-apa, kuatir terjadi apa-apa. Ya. Nah, disinilah sebenarnya perbedaan ahli syariat dengan ahli hakikat. Nah, ada hadis ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Nabi Allah ausini, ya, berilah saya wasiat, ya, berilah saya wasiat, ya. Maka dijawab faqala alaika bitaqwallah, ya, hendaknya engkau netepi takwa marang Gusti Allah, ya. Jadi netepi takwa marang Gusti Allah. Nah, takwa itu ya lek larangan itu tidak hanya yang haram, tapi yang syubhat, yang makruh, yang fudolat, yang apa, yang makruh dan yang mala ba'sa, ya. Tarkuma la ba'sa, ya. Jadi bagi seorang yang disebut sebagai salik ilallah, itu perintah tidak hanya yang fardu, tapi ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Jadi ada yang sunnah, ada yang nawafil, yang bersifat juga rela, ya. Ada yang mubah, yang keempat. Jadi semuanya itu diamalkan. Contoh, ya. Pada pertemuan kita terakhir itu sudah saya banyak berikan contoh, ya. Di antaranya ketika saya acara ziarah keliling Madura bersama dengan seorang kiai tasawuf, ya. Nah, dia pesan nanti kita dhuhur sholat jamaah, jamak takdim dan qashar. Begitu mau sholat, dia minta izin dulu, saya tak sholat sunnah qobliyah dulu, lho yi wong sing wajib mawon kapure ngringkes, lah sing sunah lah ya prei. Jawabane kiai niki, ya, lho lek sing wajib pancen dikongkon ngringkes, tapi sing sunah ora ana dalil dikongkon ngringkes, ya.
Nah, lek logika kita kan sing wajib bae dikongkon jamak ya lan kosor. Lah sing sunah ya prei gitu. Lah ini dia tidak. Kalau dalile itu lek dikongkon prei. Lek poso wajib niku enten dalile. Lek lunga oleh berbuka. Tapi lek poso sunnah niku mboten enten niku ya tetep lek kebiasaane Senin Kamis ya jalan terus Senin Kamis gitu. Kalau dia kebiasaane poso bendino ya jalan terus. Nah itu bedanya ya. Maka bagi orang yang awam ya tidak wong sing wajib bae di ringkes sing sunnah ya prei gitu. Bagi orang yang masuk pada ahli hakikat dia tidak begitu ya. Jadi tidak kemudian sing sunnah prei, itu bedanya Pak, ya. Jadi Rasulullah dimintai ya nasihat, dia menjawab alaika bitaqwallah ya. Fa innahu jama'u kulli khairin, karena takwa itu mengumpulkan semua kebaikan ya. Kemudian wa alaikal jihad, maka hendaknya engkau selalu berjihad ya. Berjihad fisabilillah. Fa innahu rahbaniyatu ya. Jadi rahbaniyatul muslim. Jihad itu minangka kependetaan di dalam kependetaan orang Islam ya. Jadi kependetaan orang Islam. Alaika bidzikrillah ya. Fa innahu nurun laka, maka hendaknya engkau selalu zikir, karena itu yang akan bisa menjadikan kita mendapatkan nur atau cahaya. Nah, ini cara berpikir. Tadi lek wong liyane Islam, jadi rohbaniyata itu kependetaan ya. Nah, itu mereka tidak boleh nikah ya. Kemudian dia harus banyak bertekun di dalam ya. Jadi bertekun di dalam ibadah. Tapi itu orang mereka. Tapi kalau orang Islam itu kependetaannya apa? Jihad fisabilillah. Jadi jihad itu merupakan kependetaan. Jadi kalau Iran digempur sama Israel, dan tadi pagi pesawat Amerika juga ikut membantu Iran untuk ikut membantu Israel untuk menggempur Iran, maka orang-orang Iran itu tetap dia membela ya, karena itu adalah jihad. Jadi Islam tidak mengenal rohbaniyata ya. Jadi ikut jihad ya. Lek wong Islam mati syahid, kayak contohnya wong Gaza dibomi karo Israel, masih mati sing mati akeh, dia tidak gentar itu. Karena apa? Itu mati syahid. Padha milik Iran itu adalah mati syahid gitu. Lalu orang-orang Amerika, orang-orang Israel mati itu tidak masuk dalam kelompok jihad gitu. Jadi itulah pesan Rasulullah kepada setiap orang Islam, alaika bitaqwallah. Kemudian fa innahu jama'u kulli khairin ya. Wa alaika bil jihad fa innahu rahbaniyatul muslim. Jadi hendaknya engkau selalu berjihad. Kalau kita tidak ada perang ya, kita di rumah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu termasuk jihad. Tapi lek perang membela agama itu juga jihad. Kayak wong-wong
Iran itu ya. Jadi wong-wong Iran. Makanya Israel itu moro-moro nyerang Iran. Dugaan orang Israel, Iran orang bakal membalas. Ternyata Iran juga bisa membalas. Jadi walaupun di Israel itu sudah dijaga dengan Iron Dome, ya, tetap itu jebol. Karena apa? Ya kalau satu yang dikirimkan itu bisa ditembak, tapi yang dikirim 100, ya, terus 50 itu rudal, ya nggak bisa itu diruturno situ, ya paling kena situ. Nah itulah jihad di dalam Islam. Nah kapan kita jihad? Kita juga jihad, ya. Kita berjamaah datang ke masjid, kita ngaji datang ke masjid, itu jihad. Kita kerja di waktu kita kerja, itu jihad. Kalau malam tidak ada, sudah istirahat, kita pergunakan untuk ngaji, jihad, ya. Jadi itu bedanya di situ, ya. Jadi makanya orang Islam itu tidak lepas dari perintah jihad, ya. Thalabul ilmi, silaturahmi, ya. Kemudian mewujudkan kebaikan, itu semua adalah jihad, ya. Karena itu termasuk rohbaniyatul muslim, ya, kependetaannya orang Islam. Jadi kependetaan orang Islam, ya. Nah itu takwa itu ya 5 itu, ya. Nah kita ini kalau seorang sufi itu kalau sudah tingkatannya itu khawasul khawas, ya. Jadi ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas. Kalau awam itu orang awam biasanya melakukan sing fardu lan wajib. Tapi kalau orang khawas itu fardu, wajib, dan yang sunnah, ya. Kalau sunnah dan mubah. Kalau orang yang tingkatannya tingkat tinggi, tingkatan khawasul khawas, itu ya fardu, wajib, sunnah, mubah, dan nafilah. Jadi dia mengamalkannya itu tidak hanya yang wajib, tidak hanya yang fardu dan wajib saja, yang nafilah. Lah nafilah niku contohnya sing konkret wonten Al-Qur'an niku sholat tahajud. Berapa rakaat sholat tahajud? Ya minimal 2 rakaat, maksimal tanpa batas, ya. Jadi maksimal itu tanpa batas, gitu. Jadi kalau begitu ya tahajud itu tanpa batas. Umpamanya ibu-ibu isu mari tekok masjid, kemudian masak wis mari kate lapo, gitu ya. Lah sholat duha. Sholat duha berapa rakaat? Ya sakong ngangi waktu, gitu. Ya mulai jam 8 nganti setengah 12 sholat duha terus, ya. Jadi berapa rakaat itu tanpa batas. Lah tanpa batas itu adalah disebut dengan nafilah, ya. Jadi nafilah itu suka rela. Lalu maca Quran ya berapa yang dibaca, apa 1 halaman apa 2 halaman, ya sak kongange, gitu. Jadi sak kongange itu ya pancene nganggur ya buka portal Al-Qur'an ning nggone HP bisa diwaca 1 juz, gitu ya. Itu artinya apa? Nafilah, gitu ya. Jadi nafilah, jadi itu sifatnya suka rela, ya. Jadi sifatnya suka rela. Makanya amalan sukarela itu coro ganjaran, karena dia sifatnya sukarela, orang diperintah kok tandang, itu nilainya lebih tinggi dari yang wajib, ya.
Jadi dari sudut ini itu nilainya lebih tinggi gitu. Nah itulah perbedaannya. Nah kalau kita ini kan orang awam ya sing wajib tok, sing fardu, sunnah itu kadang-kadang gitu ya. Nah itu orang awam. Tapi kalau kita melihat orang-orang khos, orang-orang khawasul khawas, itu amaliyahnya di samping yang fardu mari, wajib mari, sunnah mari, nafilah. Jadi nafilah yang bersifat suka rela gitu. Karena apa? Karena orang itu kalau sudah ada kegandrungan cinta marang Gusti Allah, dia mengamalkan itu, beramal itu tanpa batas ya. Itu bedanya para sufi ya. Nah kalau dia baca Al-Quran, maka dia kalau baca tidak hanya satu ayat dibaca terus, tapi dia ada beberapa ayat diantara yang dibaca itu dihayati. Lek moco yo nopo, lek moco yo diulang-ulang. Jadi lek umpamane moco Yasin, 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 gak ping pisang, tapi bisa ping 17, karena tujuannya adalah menghayati. Gitu. Jadi pengulangan itu adalah penghayatan. Ya. Jadi supaya dia bisa merasakan apa yang dibaca itu merasuk ke lubuk hati yang paling dalam. Makanya dulu kalau ada acara istighosah maca Yasin, lah itu yang dibaca bukan surat Yasin tapi Yasin Fadilah ya. Jadi mocone beberapa ayat itu dibaca berulang-ulang. Ono kalane ping 11, ono kalane ping 7. Itu adalah amalia para sufi ya. Jadi amalia para sufi itu. Jadi kalau amalia para sufi itu ya menggunakan dalil dzauqiyah. Jadi dalil itu enten dalil nakliyah, enten dalil akliyah, ada dalil wujdaniyah. Jadi wujdani itu yang membuahkan dzauqiyah. Jadi bisa membuahkan rasa. Jadi rasa itu ya. Jadi kalau sufi dalilnya berbeda gitu ya. Jadi dalilnya berbeda, dia dalil diantaranya adalah pengalaman rohani. Jadi kalau membaca ayat Al-Quran, contohnya ya. Nek kita malam tahun baru ya. Malam tahun baru kita niki kepingin bahwa tahun baru kita lebih baik dari tahun ini. Maka kita baca ya muhawwil al ahwal khawil ahwali ila asanil hal. Wahidat yang membolak-balikkan keadaan, balikkanlah keadaan kami lebih baik ya. Lebih baik asanil hal ya. Jadi kalau begitu prinsip ini harus kita wujudkan. Nah, kalau kita mau milih kalau kita mau milih perubahannya di mana? Ya. Kalau perubahannya itu kita ingin perbaikan ekonomi, ya, maka kita baca yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi moco inna fatahna laka fatham mubina, inna fatahna laka fatham mubina. Ya paling tidak kita waca ping 11, kemudian waca inna anzalnahu fi lailatul qadar ping 11, inna a'tainakal kautsar. Jadi
kita membaca inna atoina kal kautar. Niki amalan untuk perbaikan ekonomi. Lah kalau kita ini amalan untuk perbaikan negara ya nopo. Negara kita niki kan menurut PBB itu adalah negara terkorup di dunia nomor 2 ya. Jadi Indonesia niki keistimewaan nih negara terkorup nomor 2 di dunia. Nah, supaya tidak lagi bangsa ini menjadi bangsa yang korup, maka kita harus membaca ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi tujuannya istighosah itu untuk apa? Untuk ekonomi, untuk kebaikan kebangsaan, maka beda-beda bacaannya. Mari istighosah, mari ngono maca baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ping pinten nggih kata-kata ya. Tapi itu untuk kepentingan bangsa. Tapi lah untuk kepentingan ekonomi nggih. Ya kita maca ya. Kita maca kalau wau inna fatahna laka fatham mubina inna anzalnahu fi lailatul qadar inna a'taina kal kautsar. Jadi istighosahe kula jenengan kan sing diwaca niku kan istighosah politik ya. Jadi istighosah politik karena di situ banyak ada bacaan ya Jabbar, ya Qahar, ya Dzal Batsis Syadid. Itu kan istighosah yang diproduk sebelum kemerdekaan ya. Lah saniki niki setelah merdeka apa tambahan istighosah niku? Ngene ku wau ditambahi karo maca iya. Inna fatahna laka fatham mubina inna anzalnahu fi lailatul qadar inna a'taina kal kautsar ya. Nah inna a'taina kal kautsar iku lek maca mboten sepisan tapi diulang-ulang sampai berapa kali ya sakongange waktu ya. Jadi sakongange waktu ya. Jadi kalau kita ini ada waktu maghrib dan isya, kita mari sholat maghrib, sholat sunnah ba'diyah, mari ngono sholat tobat ya. Nah setelah sholat tobat dilanjutkan dengan ya membaca niku wiridani, berarti itu adalah untuk perubahan ekonomi ya. Jadi untuk perubahan ekonomi. Lalek bangsa ini menjadi bangsa sing bagus ikuti maca baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walaupun itu bukan bahasa, jadi bukan bahasa doa, tapi itu hakikatnya adalah doa. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur diwaca terus. Nah itu kalau untuk kepentingan bangsa itu. Jadi untuk kepentingan bangsa ya. Jadi kalau begitu ya harus kita wujudkan ya wiridan-wiridan itu baik bersama keluarga maupun bersama masyarakat gitu. Nggih, nek enten pertanyaan pun wekdal isa. Dereng pertanyaan mawon monggo. Nggih, monggo. Enten. Ya. Jadi kalau kita melihat hadis ini, pesan pertama adalah takwa. Kemudian yang kedua adalah jihad.
ya. Jadi takwa dan jihad ya. Makanya umat Islam itu kelihatannya tidak memanggul senjata, tapi dia itu punya senjata yang kuat gitu. Jadi punya senjata yang kuat walaupun kita orang manggul senjata gitu ya. Apa senjatane? Iman ya. Jadi iman. Makanya ngaji itu termasuk jihad, jamaah jihad, kumpulan tahlil jihad, pokoknya apa aja semuanya serba jihad gitu. Jadi semuanya serba jihad gitu. Nah makanya jangan dikira kalau kita ini berjamaah sholat tahajud dan lain sebagainya itu bukan jihad. Iku ngono hakikate jihad ya. Karena jihad itu kan luas. Yang terakhir kan roja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Wa mal jihadil akbar ya Rasulullah? Jihadun nafs. Maka Rasulullah ditanya tentang jihad, maka Rasulullah mengatakan kita kembali dari jihad yang kecil. Jadi perang Badar itu perang yang besar, tapi itu dianggap kecil. Kita menuju perang yang besar. Apa? Jihadun nafs ya. Jadi mengendalikan hawa nafsu. Jadi mengendalikan hawa nafsu. Jadi itu menjadi kunci ya. Makanya kalau perang ya masih Gaza, wong Palestina dibomi terus karo Israel, gak mandek. Terus saya wani nguncalno rudal ya, kaya Iran itu. Jadi kalau tadi pagi ya itu Amerika menjatuhkan bom untuk penghancuran 3 tempat untuk pembangunan nuklir ya. Tapi wong Iran tidak akan berhenti, dia tetap menentang ya. Dan pesawatnya dibiarkan yang ngebomi tapi belum sampai dibalas. Makanya nanti itu tambah rame. Jadi kalau ternyata Iran itu mengirimkan senjata yang supersonik ya, karena dia punya senjata yang tradisional, ini sing diuncalno tapi hasilnya luar biasa. Apa maneh kok senjata yang ya hipersonik gitu, yang tidak bisa dideteksi oleh, jadi tidak bisa dideteksi oleh radar ya. Nah itu nggawe bom nuklir itu termasuk bagian dari jihad, karena yang punya nuklir itu satu negara komunis, yang kedua negara sosialis. Nah kemudian yang ketiga hati wong Islam kudu duwe senjata nuklir supaya tidak diperhatikan tidak diremehkan oleh orang lain gitu. Jadi tidak diremehkan. Mengapa orang Islam itu diremehkan? Karena dia dianggap underdog ya. Jadi istilahnya itu wong isor itu gak punya kemampuan. Makanya Israel itu getun menyerang duluan, dikira Iran ora iso balas. Ternyata pembalasannya luar biasa gitu. Itu karena apa? Karena jihad ya. Maka pada alinea berikutnya saya mendengar sahabat Anas bin Malik ya, mengatakan bahwa ya, jadi dia berkata ya, dikatakan wafat dikatakan wafat
Jadi di sini dinyatakan bahwa Anas bin Malik menyatakan dikarenakan apa itu? Nabi Allah ya. Jadi Nabiullah, siapakah keturunan Muhammad itu? Nabi menjawab ya. Nabi menjawab, keturunan saya itu ya, karena ada hubungan biologis dan ada hubungan, ini saya terjemahkan dengan bebas, ada hubungan biologis dan ada hubungan ideologis ya. Jadi siapa sih keluarga Allah itu ya? Siapa keluarga Nabi Muhammad itu? Yaitu mereka yang keturunan biologis, jadi dia diurut sampai Rasulullah, itu biologis. Tapi ada keturunan ideologis. Jenengan ini mboten nggak ada urutan datang sampai Rasulullah, tapi jenengan ini punya merupakan keturunan ideologis ya. Padahal gak tahu ketemu Rasulullah, ya gak tahu ketemu sahabat, tapi apa kok kita niki kenceng oleh nyekeli agama. Nah, ya karena kita ini ada kekerabatan dari sisi ideologis. Oleh karena itu ada keluarga Rasulullah itu biologis dan ideologis. Ada biologis tanpa ideologis, ada tanpa biologis tapi ideologis. Tapi ada yang tidak sambung biologisnya, ya ideologisnya. Nah, kalau kita ini orang tahu ketemu Rasul, tapi kita niki cinta dumateng Kanjeng Rasul. Lah itulah keturunan ideologis dan itu yang paling disenangi oleh Rasulullah. Nggih, sampun isa. Monggo, adzan rumiyin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahumma rabbana nggih, menawi enten pertanyaan, monggo. Nek mboten wonten kita cekapaken semanten. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa qillal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.